Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berjumpa lewat forum ini, yaitu fanpage Markas Inayah. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan hakikat cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebab beliau adalah sosok perantara antara Allah dengan kita dalam menjelaskan syariatnya, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajarkan kepada kita cara-cara dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan terkait dengan hal ini. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman, yaitu dari golongan mereka, yatlu alaihim ayati, membacakan bagi mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada mereka kitab Allah Subhanahu wa taala dan hikmah, yaitu sunnah-sunnahnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya mereka berada di kesesatan yang nyata. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW merupakan anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tugas yang diemban oleh beliau adalah menghidupkan hati manusia, mengenalkan manusia kepada Tuhannya, dan juga mengajarkan kepada manusia cara-cara ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW memiliki kewajiban-kewajiban. Ada hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan kepada Rasulullah SAW. Di antara hak dan kewajiban, atau di antara kewajiban yang wajib untuk kita berikan kepada Rasulullah SAW adalah beriman kepada beliau, memuliakan beliau, dan juga mendukung dan menyokong dakwah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan hal ini dalam surat Al-Fatah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi berita gembira, dan juga sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia. Litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian semua dengan diutusnya Rasulullah SAW ini adalah agar kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, dan juga mendukung dan menolong Rasulullah SAW. Wa tuwakkiruhu, dan juga memuliakan dan menghormati beliau. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan agar kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan setiap petang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban kita dalam ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu beriman kepada beliau, mendukung dan menyokong dakwah beliau, dan juga menghormati dan memuliakan beliau. Selain juga dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW
menjelaskan tentang hak-hak beliau kepada kita. Dalam masalah ini Rasulullah SAW menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas hak-hak yang wajib untuk ditunaikan oleh umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini merupakan bagian dari baligh, penyampaian yang wajib disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, karena tugas dari Rasulullah SAW adalah al-baligh, menyampaikan. Dan di antara hal yang wajib untuk disampaikan adalah terkait dengan hak-hak Rasulullah SAW kepada kita, atau hak kita, hak Rasulullah SAW atas kita. Di antara kewajiban yang wajib untuk kita berikan kepada Rasulullah SAW adalah mencintai beliau. Dan ini merupakan salah satu di antara kewajiban yang terbesar yang wajib untuk kita berikan kepada Rasulullah SAW. Salah satu di antara konsekuensi keimanan kita kepada beliau, konsekuensi syahadat kita kepada beliau adalah mencintai Rasulullah SAW. Dan karena itu Rasulullah SAW menjelaskan terkait dengan hal ini dalam beberapa hadisnya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Bahwa tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai aku, itu mencintai Nabi Muhammad SAW, melebihi cintanya dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia di muka bumi ini. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita terkait dengan hak beliau atas kita, yaitu mencintai dengan cinta yang berkualitas. Mencintai beliau melebihi cinta kita dari seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau pada saat itu bersama Umar bin Khattab dan memegang tangan Umar bin Khattab. Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala yang ada di muka bumi ini kecuali dari diriku sendiri. Kata Umar, beliau mengikrarkan, beliau menjelaskan terkait dengan kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Bahwa tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai aku melebihi cintanya dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Maka Umar mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, anta habbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Maka kemudian Umar mengoreksi terkait dengan hal ini dan mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah sosok yang paling dicintai, bahkan melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Al-ana ya Umar." Pada saat inilah wahai Umar, telah sempurna keimananmu kepada Allah dan kepada aku. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah satu sahabat yang paling mulia. Namun mungkin beliau tidak mengetahui bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW wajib untuk lebih besar dari kecintaan kita kepada seluruh apapun di muka bumi. Tapi ketika beliau ditanbih, diingatkan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian beliau merubah kualitas cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan pada saat itulah Rasulullah kemudian juga mengakui bahwasanya pada saat itu keimanan Umar bin Khattab adalah keimanan yang sempurna. Inilah keimanan yang seharusnya, inilah kecintaan yang seharusnya kita berikan kepada Rasulullah SAW. Kecintaan yang berkualitas kepada Rasulullah SAW. Kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah SAW merupakan kunci bagi kita untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah melakukan ibadah salat bersama beliau, tidak pernah berjihad dengan beliau, tetapi
kemungkinan untuk berjumpa dan bertemu, berkumpul dengan beliau pada hari kiamat terbuka besar. Salah satu di antara kuncinya adalah dengan mencintai Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah kemudian bertanya kembali, "Wa mada a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Maka sahabat itu mengatakan, "La syai'." Tidak ada yang aku persiapkan, wahai Rasulullah. Illa hubbullahi wa rasulihi. Kecuali kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka ini merupakan kabar gembira bagi kita yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan juga amalan kita yang sangat sederhana dan sangat sedikit. Namun apabila kita jujur dan tulus mencintai Rasulullah SAW, maka itu bisa menjadi kunci dan faktor bagi kita untuk berjumpa dengan beliau, berkumpul dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau ketika mendengarkan dan meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Fama farihna farhatana bihadzal hadis, anta ma'a man ahbabta." Karena beliau mengatakan bahwasannya sungguh kami sangat bergembira. Tidak ada kegembiraan yang terbesar pada diri kami kecuali kegembiraan ketika mendengarkan hadis ini, yaitu anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai. Kenapa? Kata beliau, nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbu Abu Bakar. Kami mencintai Abu Bakar wa Umar. Dan kami juga mencintai Umar. Fa'asa an najtami' ma'ahu. Maka kami berharap kita bisa berkumpul dengan mereka semua. Wa illam na'mal bi'amalihi. Meskipun amalan-amalan kita tidak selevel dengan amalan-amalan mereka. Tetapi kecintaan kita yang tulus, yang besar, yang berkualitas, bisa jadi merupakan salah satu di antara kunci perjumpaan kita dan perkumpulan kita bersama orang-orang yang mulia tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbul qawma wa lam yalhaqu bihim." Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum dan mereka tidak pernah berjumpa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahab." Bahwa seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Maka hadis-hadis yang seperti ini, ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya memotivasi kita untuk lebih memperhatikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian kita mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dan di antara di antara keutamaan cinta kepada Rasulullah SAW adalah bahwa dia akan merasakan kenikmatan iman, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Thalathun man kunna fih wajada fihinna halawatul iman. Ada 3 hal apabila dia memilikinya, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, kemanisan iman. Salah satunya adalah yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat dan sebagai orang yang paling dicintai dari seluruh manusia yang ada di muka bumi. Maka barangkali kita banyak merasakan kesedihan, kegelisahan dalam keimanan kita, kurang mantap dalam hati kita. Barangkali salah satu di antara problemnya adalah kualitas dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW yang dangkal. Maka ini bisa kita upgrade, bisa kita tingkatkan dengan cara menambah kualitas keimanan kita, menambah kualitas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang
mendahulukan kecintaan kepada dunia dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dengan ancaman yang sangat berat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian dan keluarga-keluarga kalian, kemudian perdagangan yang kalian perdagangkan, rumah-rumah yang kalian cintai, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka hati-hatilah, Allah akan datang dengan azabnya dan siksanya dikarenakan hal tersebut. Maka ini merupakan ancaman yang berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin yang lebih mencintai dunia dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tahu bahwa cinta kepada Rasulullah bukan semata-mata menjadi hiasan dalam bibir kita. Bukan hanya kita ucapkan saja, tapi perlu kita buktikan. Karena kecintaan itu merupakan sesuatu yang harus kita ucapkan, harus sesuatu yang kita yakini, kita masukkan dalam hati kita, dan juga kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan kita, sehingga kemudian kecintaan kita adalah cinta yang jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta yang murni, cinta yang benar, dan cinta yang ikhlas. Makanya para ulama kita mengatakan bahwasanya laisal imanu bi at-tahalli wala bit-tamanni. Iman itu bukan cuma sekadar menjadi hiasan bibir saja dan bukan menjadi angan-angan. Walakinnahu ma waqara fil qalb wa sadaqatul a'mal. Tapi iman itu adalah sesuatu yang ada dalam hati dan kemudian dibuktikan dengan amalan-amalan. Kecintaan kepada Rasulullah SAW sama dengan keimanan. Dia bukan hanya sekedar diucapkan menjadi hiasan bibir kita, tetapi juga cinta itu adalah sesuatu yang tertancap dalam hati kita dan kemudian kita buktikan lewat perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan kita. Di antara bukti dan amalan, di antara bukti dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah tentunya yang syar'i dan yang disebutkan dalam banyak hal adalah al-ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, mematuhi perintah-perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW. Ini jadi kecintaan yang sejati adalah ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, adalah sikap ittiba kita, sikap mengikuti kita terhadap sunnah-sunnah dan perintah-perintah Rasulullah SAW. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quran dalilnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW maka ambillah, laksanakanlah dan kerjakanlah. Dan apa yang dilarang oleh beliau, dicegah oleh beliau, maka jauhilah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ir rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan juga pemimpin-pemimpin kalian. Bahkan al-ittiba ini, yaitu sikap mengikuti Rasulullah SAW, ini merupakan salah satu di antara bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang itu mengklaim dan mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia wajib untuk membuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka syarat dari klaim kita bahwa kita mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama kita banyak menyebutkan bahwa ayat ini merupakan ayatul ikhtibar, merupakan ayat ujian. Ujian apa? Ujian bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengakuan itu tidak diterima kecuali jikalau dia membuktikannya lewat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi subhanahu wa ta'ala, bahwa ayat ini merupakan pemutus bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, sedangkan dia tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi da'wah, maka dia telah berdusta atas klaimnya fi nafsil amr. Hatta yattabi asy-syar'al Muhammadi wad-din an-nabawi fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Maka dia berdusta sampai dia benar-benar mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dalam setiap perkataannya dan perbuatannya. Maka ini, ayat ini merupakan pemutus, merupakan hakim bagi orang yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Klaim itu akan diterima manakala dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dan juga melaksanakan warisan-warisan perintah-perintah Rasulullah SAW, mengerjakan sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW. Maka al-ittiba ini, kepatuhan kita yang total kepada Rasulullah SAW, ini merupakan bukti nyata dari kecintaan kita kepada beliau. Maka dalam sebuah syair Ibnu Qayyim mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ta'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Apabila cintamu itu tulus dan berkualitas, maka niscaya engkau akan menaatinya, sebab seorang pecinta sejati akan menaati orang yang dicintainya. Maka ini sifat ittiba ini merupakan sifat yang ditampakkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka para sahabat Rasulullah SAW merupakan orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya lewat klaimnya dan pengakuannya, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah orang yang patuh, yang taat, yang ittiba, yang mengikuti warisan-warisan dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memakai cincin dari emas. Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Rasulullah memakai cincin dari emas di awal Islam. Fattakhadhan nasu khawatim min dhahab. Maka semua manusia, sahabat Rasulullah SAW, ketika melihat Rasulullah memakai cincin dari emas, mereka juga memakai cincin. Beberapa waktu kemudian, fanabadahu, Rasulullah SAW melepas cincinnya karena mungkin ada syariat baru, mansukh, syariat yang lama mansukh, dihapus. Ada larangan laki-laki memakai cincin dari emas. Fanabaduhu, maka Rasulullah kemudian melepas cincinnya. Fanabadan nasu khawatimahu, maka kemudian seluruh sahabat juga melepas cincinnya. Jadi mereka tidak bertanya lagi, kenapa engkau lepaskan wahai Rasulullah cincinmu dan lain sebagainya. Melihat perbuatan Rasulullah diikuti, dan ketika melepaskan cincinnya juga diikuti. Dan ini merupakan salah satu bentuk ya potret dari ittiba para sahabat Rasulullah SAW, ketaatan beliau yang total kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW salat memakai sandal pada waktu itu. Ya, karena Rasulullah salli wa ma'hun na'al, dia memakai sandal pada waktu itu. Maka para sahabat Rasulullah SAW juga salat memakai sandal, mengikuti Rasulullah SAW.
Ketika di tengah-tengah solat, alqa Rasulullah SAW na'laihi. Rasulullah SAW melepas sandalnya. Dan para sahabat yang di belakang menjadi makmum juga melepas sandal mereka. Melepas sandal mereka mengikuti perbuatan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW selesai solat, maka beliau bertanya kepada para sahabat, "Limadza alqaitum ni'alakum?" Kenapa kalian melepas sandal kalian? Maka mereka mengatakan bahwasanya kami melihat engkau memakai sandal ketika sholat, maka kami pakai sandal. Tapi ketika kami melihat engkau melepas sandal engkau, maka kami juga melepas sandal kami. Ini kata para sahabat. Ini bentuk ittiba dari mereka kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya atani Jibril bi anna fiha khabathun atau fiha ada, bahwa Jibril alaihissalam datang kepadaku dan menjelaskan bahwasanya di sandal itu ada najisnya, maka dilepaskan sandalnya. Namun para sahabat tidak tahu tentang hal ini. Dia cuma mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya dalam keadaan kelaparan yang amat sangat banyak, dalam keadaan kelaparan yang amat besar. Maka para sahabat Rasulullah kemudian menyembelih seekor keledai. Ya, menyembelih seekor keledai, disembelih dan kemudian dimasak. Ketika mereka memasak keledai, dan tentunya mereka sudah berharap bahwa keledai ini akan menjadi pengganjal perut mereka pada waktu itu malam, ya, dingin, dan juga mereka kelaparan, tentu perut mereka melilit, ya, ketika kelaparan itu datang kepada mereka. Pada saat keledai itu sudah hampir matang, sudah mendidih, dan sebentar lagi akan dinikmati kelezatan dagingnya, datang utusan Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan daging keledai al-ahliyah, daging keledai yang jinak. Maka pada saat itu para sahabat Rasulullah SAW langsung menumpahkan masakan mereka, daging keledai yang sudah hampir matang, yang hampir mereka santap, mereka buang dikarenakan ada utusan Rasulullah SAW yang menjelaskan terkait dengan keharaman daging ini. Maka ini bentuk dari al-ittiba dan al-imtithal bi amrin Nabi SAW. Mereka tidak berhujjah kami kelaparan, kami membutuhkan dan lain sebagainya. Ketika datang perintah dari Rasulullah, langsung mereka tinggalkan hal itu. Ini menunjukkan apa? Kecintaan yang tulus, kecintaan yang sejati kepada Rasulullah SAW. Ketika pengharaman khamr juga seperti itu. Hadisnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mereka duduk-duduk habis salat Isya, ya, bersama sahabat-sahabat. Abu Talha pada waktu itu bersama sahabat-sahabatnya, dan Anas bin Malik yang menuangkan khamarnya, minuman khamarnya. Saat mereka enak-enak duduk, sedang bersenda gurau sambil minum khamar, maka datang utusan Rasulullah SAW yang mengabarkan bahwa innallaha qad harramal khamra, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan khamr. Jadi datang wahyu, datang Al-Quran, ayat Al-Quran menjelaskan terkait dengan keharaman khamr. Maka pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sedang duduk-duduk minum-minum khamr, ya, bersenda gurau pun menumpahkan khamr mereka. Bahkan bejana-bejana yang berisi khamr pun ditumpahkan sampai jalanan di kota Madinah dipenuhi dengan khamr. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada kabar dari Rasulullah SAW, ada utusan dari Rasulullah SAW bahwasannya khamr itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mengatakan ini khabar ahad, hanya satu orang saja yang memberikan kabar kepada kami. Kita tolak, kita tunggu sampai datang beberapa orang. Tidak ada. Ketika datang utusan dan mereka yakin ini adalah utusan Rasulullah, maka mereka tinggalkan itu semua. Inilah tanda-tanda kecintaan yang sejati kepada Rasulullah SAW. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah SAW, karena saking cintanya kepada beliau, menyukai makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah.
Seperti Anas bin Malik, kita tahu Anas bin Malik merupakan sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, karena beliau pelayan dari Rasulullah SAW. Beliau tahu makanan yang menjadi kesukaan Rasulullah SAW, yaitu apa? Ad-dubba. Ad-dubba itu adalah sejenis labu. Maka Anas bin Malik ketika tahu Rasulullah SAW suka dubba dan mencari makanan-makanan itu ketika mereka berada di hidangan, beliau juga suka dengan dubba ini, dengan makanan ini. Karena kecintaan kepada Rasulullah. Padahal masalah makanan ini sebenarnya adalah masalah yang relatif. Sesuai dengan selera masing-masing. Tidak sama antara satu manusia dengan manusia yang lain. Tetapi kecintaan yang besar kepada Rasulullah SAW bisa merubah gaya hidup, bisa merubah selera seseorang yang mana dia berusaha untuk menyesuaikan dengan selera dengan orang yang dicintainya. Itulah adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Abdullah bin Umar pernah disampaikan dari saudarinya bahwasannya Rasulullah SAW pernah mengatakan ni'mar rajulu Abdullah, bahwa sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah law kana yusalli lail, kalau dia melakukan salat lail. Sampai informasi tersebut kepada Abdullah bin Umar, dan mulai sejak saat itu beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Sebagaimana disebutkan dari Nafi', salah seorang perawi dari beliau, bahwasannya beliau Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sejak mendengarkan sabda Rasulullah SAW, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli lail. Ini bentuk ittiba, kepatuhan kepada Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi potret-potret dari sikap ittiba para sahabat Rasulullah SAW terhadap perintah-perintah Allah, terhadap perintah-perintah Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan kualitas dari kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka kecintaan yang sejati, kecintaan yang besar kepada Rasulullah SAW. Nah, karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengaku cinta kepada beliau dan juga mengaku mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah, maka hendaknya kita buktikan kecintaan itu lewat ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, mempraktikkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sangat banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang kita abaikan pada hari ini, kita remehkan dan kita tinggalkan dengan klaim-klaim yang palsu atau dengan klaim-klaim yang tidak dengan klaim-klaim yang atau dengan dengan sebab-sebab yang terkadang sangat sepele. Maka ini merupakan salah satu di antara tanda kelemahan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu kami mengajak kepada kaum muslimin dan juga kaum muslimat untuk mengkaji dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, warisan-warisan beliau, dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya, mempraktekkannya jikalau itu perintah, dan menjauhinya kalau itu larangan, dan juga berusaha untuk mendakwahkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan inti dari penjelasan kita, kecintaan yang sejati, hakikat dari kecintaan kepada Rasulullah SAW harus kita buktikan dengan al-ittiba, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, taat kepada perintah-perintah beliau, dan juga menjauhi larangan-larangan beliau. Wassallallahu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.